Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir, Bapak Ibu sesepuh bini sepuh, warga perumahan Kopassus, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, amin. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Mukasyafatul Qulub yang bab kemarin belum selesai, tetapi intinya seperti yang kita sampaikan kemarin. Sekarang bab al-babus tsamin asyar, bab yang ke-18, fi fadlit tarahum, yang menerangkan berkaitan dengan at-tarahum, kasih sayang, belas kasihan, welas asih, yaitu tarahum. Qala Rasulullah, la yadkhulul jannata illa rahimun. Qalu ya Rasulullah, kulluna rahimun. Qala laisar rahim man yarhamu nafsahu khosotan, walakinar rahim man yarhamu nafsahu wa ghairahu. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang memiliki sifat welas asih, memiliki sifat belas kasih sayang. Lalu kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulluna rahimun. Ya Rasulullah, setiap dari kita ini semua memiliki rasa welas asih, belas kasih sayang kepada orang. Kita semua termasuk adalah orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang. Qala, kata Rasulullah, laisar rahim man yarhamu nafsahu. Yang dimaksud kasih sayang itu bukan yang hanya menyayangi dirinya sendiri, welas asih, tapi hanya untuk diri sendiri. Walakin ar-rahim man yarhamu nafsahu wa ghairahu. Walakinar rahimah, tetapi yang dimaksud belas kasih sayang itu adalah mereka yang memiliki welas asih terhadap diri sendiri dan juga kepada orang lain. Wa makna rahmatuhu li nafsihi, wa makna rahmatuhu li nafsihi au rahmatihi li nafsihi an yarhamaha. Ya, menyayangi diri sendiri itu bagaimana? Menyayangi diri sendiri artinya menghindarkan diri min adzabillahi ta'ala bitarkil ma'asi. Menyayangi diri sendiri itu meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, sehingga dia terbebas dari azab api neraka. Wa taubah minha, kalau sudah menjalankan kemaksiatan, kalau sudah menjalankan kemungkaran, maka orang yang sayang kepada diri sendiri segera bertobat, tidak akan mengulanginya perbuatan yang celah itu. Wa fi'lat ta'ah wal ikhlas fiha, ya, dan melakukan perbuatan yang menunjuk kepada ketaatan, ya, bitarkil ma'asi wa taubati wa minha wa fi'lit ta'ah, wa fi'lit ta'at wal ikhlasi fiha. Jadi taat, nah ikhlas iki sing angel. Meskipun untuk diri sendiri kadang-kadang ya angel nggih. Ikhlas itu bangsa gampang diucapke ning angel
lakonane. Wa makna rahmatihi li ghairihi, kasih sayang kita untuk orang lain artinya layas afi adzail muslim. Jadi tidak berusaha untuk menyakiti muslim yang lain. Piye kuwi? Angel nggih. Bangsa angel-angel iki. Ini ngaji yang susah ini. Halal haram ngono wis cetha nggih. Nyuri haram. Hasil mencuri haram. Ya toh? Minum-minuman haram. Ya, hasil dari minum-minuman yang masuk ke tubuh kita haram. Jelas itu. Ya, korupsi haram. Hasil korupsi haram. Ya, itu jelas. Ya, tapi kalau ngatur manage ya, memanage hati ini yang sulit ya. Untuk diri sendiri aja kadang kita berat loh. Apalagi untuk orang lain. Wah, ini tambah berat lagi. Ya, coba saya bawa dompet yang masuk ke kotak yang warna merah apa yang warna hijau coklat 2000 itu apa warnanya Bu? Abu-abu ya, ya abu-abu yang masuk padahal itu untuk diri sendiri ya, eman-eman loh. Saya ibu-ibu tambah kikrik ya. Sego tak buang apa ora? Tak buang eman dingat-nget ya. Untuk diri sendiri, kesehatan diri sendiri aja mikir-mikir loh. Apalagi untuk orang lain. Ditambah lagi ikhlas. Lah kuwi angel men kuwi. Waduh. Ditambah ikhlas itu wah angel ra jamak kuwi. Semune ikhlas ngono waduh ya Allah. Angel niku. Terus al muslimu man saliman nas min yadihi walisanihi. Muslim yang baik adalah muslim yang mampu menahan tangan dan mulutnya tidak menyakiti orang lain. Angel loh, kurungu berita yang jelek ngono ora ngomong ki gatel kok. Piye to angel? Sekarang tangan yang ghibah itu bukan mulutnya. Yang ghibah itu bukan bibirnya. Yang ghibah itu jari-jarinya. Ya. Yang berdusta itu bukan mulutnya. Yang berdusta itu bukan lisannya. Tapi jari-jarinya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ya tak? Wa tashhadu arjuluhum. Hari ini dikunci mulutnya enggak ngomong, dikunci mulutnya enggak berbicara, dikunci mulutnya enggak bertutur kata. Wa tukallimuna aydihim, diganti sing ngomong apa nih? Tangannya. Yang berbicara tangannya. Ya. Wa tashhadu arjulum, sikile urung iki. Ya, sikile menjadi saksi, kakinya menjadi saksi. Nah, belum sampai ke akhirat kita sudah bisa menangkap apa yang dimaksudkan oleh Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Itu padahal besok loh. Tapi untuk bisa memahami besok itu sekarang sudah dipahamkan. Loh, jebule ngomong ya perkiraan kita ketika jenengan saya masih kecil, jenengan masih kecil itu kan ngomong itu tangan punya mulut ya. Ternyata sekarang ngomong itu dengan tangan tidak harus tangan punya mulut. Ya. Ngoten nggih, Bu? Waduh. Kira-kira piye ini? Nah, kalau kita belum bisa menahan tangan dan mulut kita untuk tidak menyakiti orang lain, jangan ngaku muslim yang baik. Ya. Jangan ngaku muslim yang baik. Wa yarhamul bahaim
Fala yukallifuha ma la tatiqu. Termasuk untuk kasih sayang kepada hewan dan binatang. Bagaimana caranya? Tidak membebaninya dengan yang dia tidak mampu mengerjakannya. Jenengan punya kucing, jenengan punya ingon-ingon, ya, punya kuda, punya sapi, punya kerbau, tapi ingon-ingon itu digunakan sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya. Itu namanya orang yang tidak punya welas asih kasih sayang. Karena itu termasuk menyayangi binatang, idza dzabahtum fa ahsinu dzibhah atau fa arihu dzibhah. Kalau kamu menyembelih binatang, maka perbaiki, baguskanlah di dalam menyembelih, seolah-olah binatang yang disembelih itu tidak terasa. Itu juga bagian dari kasih sayang. Maka orang tua zaman dulu kalau mau menyembelih ayam itu tidak sembarang orang. Biasanya datang kemana, Bu, Pak? Kepada kiai. Kenapa kepada kiai? Satu, kiai itu punya alat khusus untuk menyembelih. Dia tidak digunakan untuk mencari kayu, dia tidak digunakan untuk memotong yang lain, dia khusus digunakan untuk menyembelih. Alat itu hanya untuk menyembelih. Dia asah, dia rawat, sehingga ketika datang orang minta tolong, itu biasanya disembelih khusus dengan itu. Itu satu. Yang kedua, selain punya alat khusus untuk menyembelih, seorang kiai atau ustadz itu tidak meninggalkan sholatnya. Maka sembelihannya itu rasanya sedap. Ono ayam itu amis banget, ya, tidak nyaman, tidak enak untuk dimakan. Ya, karena itu bagian dari kasih sayang. Saya dulu kalau nyembelih ayam, ibu saya itu nggone bae. Itu. Nah, biasanya kalau orang-orang nyembelihkan ayam ke tempat mbah itu terus nggo duit 1.000, 2.000, zaman biyen ra 2.000 nggih, 1.500 gitu ya. Jadi biasanya itu untuk upah, bukan upah ya, tapi kasarannya wajib. Wajib itu apa ya? Wajib itu ya pokoknya untuk sedekah. Karena jaga wudhu, jaga sholat, jaga memelihara alat untuk nyembelih itu. Nah, sekarang setiap orang berani nyembelih. Ya, jenengan ke pasar itu sih nyembelih lah, mbok sholat borak we. Makanya hati-hati. Iya, hati-hati. Kebetulan saya nggak berani nyembelih apa-apa kecuali ayam. Saya tuh beraninya nyembelih ayam. Saya kemarin ditawari oleh Pak Takmir, besok Pak Yai nyembelih, aku nggak berani Pak. Saya beraninya nyembelih ayam. Ya, itu pun kalau saya bisa menghindar, saya menghindar. Di rumah itu kalau mertua itu udah nyuruh, biasanya saya kalau ada ayam sudah dikurungi gitu, karena cucunya mau datang itu ya, dikurungi, ini mesti aku nyembelih gitu. Nah, biasanya saya lari ke rumah adik saya, kan lain desa ya. Itu nanti pulang-pulang sudah ada ayam di situ, sudah mateng ya, alhamdulillah gitu. Jadi kalau saya nggak bisa menghindar ya saya tetap di situ ya suruh nyembelih gitu. Karena itu nggak sembarangan. Karena itu bagian dari welas asih kasih sayang. Dulu anak saya Agib itu kan seneng ingon-ingon ya. Ada yang ngasih kelinci, ada yang ngasih burung, ada yang ngasih apa lagi dulu itu ya. Apa le? Ayam ya. Tak bujui itu, saya suruh lepas itu. Saya nggak tega itu. Saya nggak tega itu. Ya, ini bagian dari sisi baik saya lah itu ya. Kira-kira begitu. Kalau saya lihat burung dikurungi itu nggak tega saya. Dan kalau Pak Wakidi malah menikmati kalau Pak Wakidi. Tapi kan bukan disiksa Pak ya, itu ya. Jadi saya kalau lihat ingon-ingon itu nggak tegaan. Makanya saya kalau ingon-ingon itu nggak tahan lama.
Terus kemudian berikutnya faqad warada anna Rasulullah qala bainama rajulun yamshi fit tariq fashtadda alaihi al-'atashu. Ada seorang yang berjalan, melakukan perjalanan, tiba-tiba dia merasa sangat haus. Fashtadda alaihi al-'atashu fawajada bi'ran. Kemudian dia menemukan sumur atau sumber lah, kalau sumur kan kesannya ning Jawa, di Indonesia sumur itu kan dalam banget ya. Sumur itu kalau di Arab ya gubangan lah, kayak padang tandus, terus ada airnya lah gitu kira-kira. Terus kemudian ada sedikit rada dalam gitu, ada lubangan lah gitu kira-kira begitu kira-kira. Jadi tidak, bayangannya tidak sumur sampai dalam, sampai nimbo, sampai bermeter-meter gitu yang kita miliki di kampung-kampung, tidak begitu ya. Kayak sumur saya di rumah itu 12 meter malah lebih gitu, enggak begitu enggak. Lalu kemudian fanazala biha, kemudian dia mengambil air untuk minum. Wa syariba fanazala biha wa syariba thumma tala'a fa idza kalbun yalhath minal 'atashi. Ketika dia minum, kemudian dia hendak menyingkir atau hendak pergi dari sumur itu, ternyata faida kalbun yalhathu minal 'atashi, ada anjing yang anjing itu terengah-engah karena melet-melet ya, yalhath itu kayak menggonggong, kayak sambil menunjukkan ada permintaan minal 'atashi, saking hausnya itu. Faqala rajul qad balagha hadzal kalbu minal 'atashi mithlal ladzi balagha minni. Ini anjing ini mesti merasakan haus seperti tadi aku haus. Lalu kemudian famala'a khuffahu ma'an thumma amsakahu bi fihi fasaqal kalba fasyakarallahu ta'ala lahu faghafara lahu. Lalu kemudian dia ambil air dengan khuffun itu sepatu, khuffah itu sepatu ya, sepatunya orang Arab lah itu kira-kira. Jenengan kalau lihat sinetron Arab itu ya gambarannya begitulah kira-kira. Kemudian dia ambil dengan sepatu itu, lalu kemudian dia pegangi itu mulutnya, dan dia kasih minum anjing itu dengan air yang diambil dari sumur tadi. Fasyakarallah, karena Allah artinya berterima kasih, maksudnya Allah membalas kebaikannya orang itu dan Allah mengampuni dosa-dosa orang itu. Lalu kemudian qalu ya Rasulullah innalana fil bahaim la ajran, qala fi kulli dzati kabidin rotbatin ajrun. Ya Rasulullah, apa setiap kebaikan kita kepada makhluk hidup itu punya pahala? Memberi minum anjing kok dapat pahala? Memberi minum hewan kok jadi pahala? Apakah setiap dari kebaikan kita kepada hewan itu dapat pahala? Qala, Rasulullah bersabda, fi kulli dzati kabidin rotbatin ajrun. Setiap yang kamu berikan kepada makhluk hidup itu ada pahalanya. Makanya disebut dengan mubadzir. Ya, sebenarnya mubadzir itu kalau dalam pengertian saya, mubadzir itu apa? Mubadzir itu kok bukan saya makan roti kemudian tidak habis, itu mubadzir. Ya, kemarin sudah saya terangkan ya Bu. Mubadzir itu apa? Mubadzir itu jika saya sudah kenyang, saya makan sehingga penuh di perut saya, sehingga muntah, saya sudah nggak butuh makanan tapi saya tetap makan. Itu namanya mubadzir. Saya nggak butuh baju tapi saya ngeyel, maksa tetap beli baju, itu namanya mubadzir.
Jadi bukan barang yang sisa mubadzir. Kenapa? Karena sisanya ini bisa dimakan oleh makhluk lain, termasuk binatang. Bahkan sampai padi yang kita tanam dimakan oleh burung dapat pahala. Kan gitu toh, Bu? Jadi mubadzir itu sebenarnya adalah menyia-nyiakan dalam artian yang tidak dibutuhkan, tapi maksa dimakan, maksa dibeli, maksa dipakai, ya. Termasuk menggunakan pakaian yang panjang, ya. Maka disebut dengan isbal. Isbal atau mustarsil adalah orang yang memakai pakaian-pakaian yang panjang yang tidak dibutuhkan. Iya, contoh apa? Contoh misalnya kalau jenengan ke penganten gitu ya, nah itu pakaiannya sampai 3 kilometer ke belakang. Nah itu namanya tabdzir. Ada tuh Bu pengantin yang begitu ya? Ada yang tukang membawakan gaunnya di belakang sana wis ana sing gotongke. Wis digotong-gotong itu namanya tabdzir, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, setiap dari kebaikan kita kepada makhluk hidup itu ada pahalanya. Kalau kepada hewan saja ada pahalanya, lalu bagaimana dengan kepada manusia? Ya. Makanya itu ketika kita kurbanan itu toh, Allah tidak sampai kepada Allah itu dagingnya, yang sampai apa? Takwa. La yanalallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya toh? Jadi tidak penting itu dagingnya apanya, yang penting ketakwaan kita, taat kita kepada perintah Allah. Nek wis disembelih sudah, ikhlas. Jenengan sudah dapat pahala. Perkara kemudian baginya adil ndak adil, panitia yang jenengan serahi itulah yang bertanggung jawab. Gitu. Enggak usah melu-melu pun. Ah, gitu toh. Kok ana daging sing kececer dipangan semut, aja eman-eman. Iku bagiannya semut. Jenengan dapat pahala. Ah, gitu toh. Kok ono darah yang nempel di daging, sulit dibersihkan, tidak masalah karena itu daman masfuhan, yaitu darah yang dimaafkan karena sulit dibersihkan, dihilangkan. Jenengan daging dikumbah, dicuci sebelum dimasaknya di Indonesia. Lalu air melimpah kok. Begitu disembelih terus kemudian itu apa jenenge jeroan macam langsung ke sungai, hilang langsung. Ya. Jadi maka ada daman masfuhan, ada darah yang menempel di daging karena orang-orang di luar orang Indonesia itu kalau masak biasanya nggak dicuci. Kalau dicuci udah bersih pun jenengan pun bismillah. Ya. Kok ada yang ketika nyuci daging di dapur bukan rezeki panjenengan, rezeki ini semut, kok ada yang jatuh keselokan, nggak usah diambil, nggak usah pelit-pelit. Itu bagiannya semut, itu bagiannya rayap pun toh, kasihin rayap aja. Udah jatuh ke selokan kok, sudah campur dengan kotoran-kotoran yang lain, dengan najis dan seterusnya. Nggih. Lalu kemudian berikutnya ada hadis wa anil Hasan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol badala ummati atau ibdal ummati la yadkhulunal jannata bi kathrati shalah wala siyam walakin yadkhulunaha bi salamatis sudur wa sakhawatin nufus warahmah li jami'il muslimin. Ya. Jadi masuk surga itu bukan disebabkan
Kathratus sholat, okeh sholate, wala siyam, nah ini siam, bukan karena ahli puasa, ahli sholat gitu ya. Tapi apa Bu? Bisalamatis sudur. Apa itu? Atine resik. Hari ini ada yang sudah mulai puasa? Dah ya. Saya sejak hari Senin kemarin saya puasa. Ditemani istri, malah hari kedua malah istri saya sudah berhalangan. Ya sedewean. Ya tadi ini saya buka dibawain sama istri saya itu tadi. Jadi bukan karena banyaknya puasa, bukan karena ahli sholat, poso sholat ning karo tanggane wis ya util ora karuan ya. Duwe punya garam yuk. Ora duwe mlebu omah ngono wis garame njaluk medeni men. Nah gitu ya. Ayo namanya masak ya ta nanggung nggih. Nanggung masak wis tengah-tengah masak lali garame ora tuku, arep tuku mang dadak metu masakane gosong. Teko nggone tanggane lho. Punya garam Bude, ora duwe. Halo garam lho ya. Mlebu-mlebu omah ngono terus garam njaluk tanggane gaji pirang-pirang lho niku salamatul qalbi, salamatus sudur, ati sing resik. Ya? Hati yang suci. Ini sholatnya butuh Allahu Akbar wis ngrigik paling dhisik. Poso ngono, poso Daud iya, poso Senin Kamis iya, poso bid'al ayam iya, ya ta? Pertengahan bulan niku ta? Iya. Poso apa wae dilakoni ning karo tanggane util. Ya. Dadi monitor, dadi kamera tersembunyi. Iya. Tanggane ning ndi wae ngerti. Tanggane tuku apa wae ngerti ya. Mata-mata terus itu. Nah itu tidak bagus. Meski sholatnya, maksudnya begini loh ya. Bukan kok berarti sholat banyak ahli puasa itu jelek, bukan. Najan sholat oke, meski sholatnya rajin, puasanya rajin, ya sumu naharolhu wa yusolli lailahu. Ya, sholat sunai gak pedot bengi, posone awan ya ora tau pedot, ning atine sodrun itu, atine ya, kolbunnya itu reget, itu ndak masuk surga. Iki sing tak kandhake ini yang saya katakan ngaji ini berat. Kalau halal haram Pak, aku mau korban. Kemarin banyak yang nanya ini, mana ya-nya di situ ya. Banyak yang nanya, Pak ini setiap tahun itu ada pertanyaan Pak. Kalau mau menyembelih hewan kurban katanya nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut, rambut apapun nggak boleh dipotong, nggak boleh di ini dan seterusnya, apa bener apa enggak? Itu boleh ndak boleh itu. Itu terus ya. Boleh ndak daging kurban dimasak itu, terus gitu aja. Ning atine ra tau diresiki. Nah itu loh masalah. Wasakhawatun nufus. Ya? Dermawan. Sumeh apa? Ya grambya, apa grambya? Ramah ya, ramah sama tetangga. Atabassumu ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu di muka wajah temenmu, saudaramu ketika bertemu itu adalah shadaqah. Salamun qawlan mir rabbir rahim mumtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya, ahli surga itu karakternya nek ketemu, nek apa itu selalu mengandung kedamaian, selalu mengandung kesejahteraan, selalu mengandung kebahagiaan. Ya, sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau bisa meringankan tetangga atau saudara, jangan sebaliknya. Meringankan tidak, malah membebani. Sehingga nek meninggal itu bukan innalillahi,
Alhamdulillah iso mati yoan jebule, enggak? Saking judeke lho, Pak. Ya. Saking judeke duwe tangga kaya ngono, nek mati malah begitu innalillahi alhamdulillah lega aku. Ora kan biyen-biyen. Ada. Makanya dibersihkan. Ya. Tadi aku baru nyeramain orang juga ini masalah. Aku malam ini, sore ini mau ngaji tentang ini, tadi siang ada yang bertanya berkaitan macam-macam pertanyaannya itu. Saya bilang qalbul mu'min daiman mutmainnun. Hati seorang mukmin itu selalu mutmainnah. Selalu tenang. Ya? Ya? Biarkan Allah yudabbiruha. Masalah hidup ini biarkan Allah yang mengatur. Itu. Bingung, Pak. Sampai itu masih untung, saya bilang gitu. Sampai itu masih untung. Kok masih untung gimana toh, Pak? Wong saya itu kemarin bayar SPP anak saya itu utang. Saya bilang, sampean delok televisi itu, aku bilang gitu. Bu Sri Mulyani mau mencairkan gaji 13 Agustus. Itu masih ada celengan untuk sampean nyaur hutang loh. Kok bingung lah sampean itu? Nek sampean bingung lah sing gak duwe gaji 13 bingungnya kayak apa sampean? Oh, tak kasih tahu ya. Aku nonton TV tadi sore. Tadi siang kebetulan ada yang itu, saya tunjukkan itu ya. Loh iya, biarkan Allah yudabbiruha. Biarkan Allah yang mengatur hidup ini. Jangan sampean, jangan kita. Nek kita nanti bingung, kita ikut bingung nanti.